Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok K yang beranggotakan saya sendiri Semisilania Uma dan Kevindra Rizaldi Adrianto Putra. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan perkembangan tugas besar mata kuliah desain interaksi dari week 4 hingga week 7. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan proses yang telah kami lakukan, mulai dari memahami permasalahan pengguna, melakukan user research, hingga tahap analisis dan pendefinisian persona sebagai dasar perancangan solusi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Kevindra. Silahkan. Oke, untuk konteks dan latar belakang, di sini judul proyek yang kami pilih, yaitu perancangan aplikasi manajemen tugas mahasiswa untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi keterlambatan pengumpulan tugas. Dan mengapa kami mengambil permasalahan ini? Karena mahasiswa sendiri sering kesulitan mengelola banyak tugas sekaligus seperti lupa deadline, sulit menentukan prioritas, dan kurangnya pengingat yang efektif. Hal ini berdampak pada keterlambatan, stres, dan penurunan produktivitas. Aplikasi yang ada juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, sehingga diperlukan penelitian untuk memahami pengguna dan merancang solusi yang tepat. Untuk user research ini ada di week 4 dan 5. Tujuan research kami yaitu mengidentifikasi cara mahasiswa dalam mengelola tugas, lalu menemukan kendala atau permasalahan yang dia alami dalam manajemen tugas, menggali kebutuhan dan preferensi fitur aplikasi yang diharapkan pengguna, dan mengevaluasi tingkat kemudahan penggunaan dari prototipe aplikasi yang dikembangkan. Di sini metode yang kami gunakan ada dua, yaitu yang pertama kuesioner. Eee, Dapat menjangkau. Kenapa memilih kuesioner? Karena dapat menjangkau banyak responden, lalu efisien dari segi waktu dan biaya, eee, dan data mudah dianalisis secara kuantitatif. Lalu yang kedua ada usability testing, eee, karena mampu mengidentifikasi masalah usability secara langsung, lalu memberikan insight yang nyata dari pengalaman pengguna, dan juga membantu meningkatkan kualitas desain sebelum tahap pengembangan. Lalu untuk insight utama ini berdasarkan data dengan pendekatan 5 tahap design thinking, yaitu empathize, define, ideation, prototype, dan test. Didapatkan data seperti berikut. Dari 5 pertanyaan yang ada, bisa ditemukan masalah utamanya oleh pengguna, yaitu kesulitan dalam mengelola deadline dan menentukan prioritas tugas. Dan juga mahasiswa sendiri itu membutuhkan fitur reminder pada aplikasi, prioritas tugas, dan juga integrasi jadwal. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvi. Baik, untuk define problem ini ada di week 6. Di sini ada highlight hasil research. Yang pertama itu mahasiswa kesulitan mengelola deadline, kemudian sering lupa deadline, tidak ada prioritas tugas, reminder tidak aktif, dan tidak ada integrasi jadwal. Masalah utama adalah tidak adanya sistem manajemen tugas yang terintegrasi. Problem statement-nya itu mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengelola deadline dan menentukan prioritas tugas karena tidak adanya sistem pengingat dan manajemen tugas yang terintegrasi, sehingga menyebabkan keterlambatan dan penurunan produktivitas.
Pada slide ini kami menampilkan user journey mahasiswa dalam mengelola tugas, mulai dari menerima tugas hingga tahap pengumpulan. Pada tahap pertama itu ada dapat tugas, mahasiswa mulai mengalami kesulitan dalam mengelola deadline karena biasanya tidak langsung mencatat atau mengatur tugas yang diberikan. Kemudian pada tahap planning ini, mahasiswa sebenarnya sudah memiliki niat untuk mengerjakan tugas, namun belum memiliki sistem prioritas yang jelas sehingga belum tahu tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Masuk ke tahap execution, akibat tidak adanya prioritas, tugas mulai menumpuk dan pengerjaan menjadi tidak terarah. Selanjutnya, tahap monitoring, mahasiswa sering lupa terhadap deadline karena tidak adanya sistem mengingat yang efektif, sehingga tugas yang menumpuk semakin sulit dikontrol. Dan pada tahap terakhir itu ada submission. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Dan dari user journey ini dapat dilihat bahwa permasalahan utama terjadi secara berkelanjutan di setiap tahap, yang disebabkan oleh tidak adanya sistem yang membantu dalam mengatur prioritas, mengingat deadline, dan memonitor tugas secara efektif. Lanjut, Kak. Kemudian di slide selanjutnya ini kami menampilkan persona di week 7, dan kami mendefinisikan sebagai hasil user research yang telah dilakukan sebelumnya. Persona ini kami beri nama The Unstructured Student, dengan representasi karakter bernama Kevin. Persona ini menggambarkan mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam mengelola tugas karena tidak memiliki sistem yang terstruktur. Dari sisi goal, Kevin sebenarnya memiliki keinginan untuk menjadi lebih teratur dalam mengelola tugas dan tidak ingin terhambat dalam pengumpulan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan bukan berasal dari kurangnya motivasi, tetapi lebih kepada kurangnya sistem pendukung. Kemudian pada bagian pain point, sering lupa deadline tugas, tidak memiliki sistem prioritas, dan kemudian bingung menentukan tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu itu apa dulu gitu. Sementara itu di sisi behavior, Kevin cenderung mengerjakan tugas acak, tidak menggunakan tools atau aplikasi manajemen tugas, serta lebih mengandalkan ingatan untuk mengingat deadline. Tuh, lanjut, Kak. Dan untuk slide ini terdapat perbedaan persona. Jadi di sini kami membandingkan beberapa jenis persona berdasarkan perilaku, penggunaan tools, permasalahan utama, dan kebutuhan pengguna. Persona pertama yaitu mahasiswa tidak terstruktur, yang cenderung mengerjakan tugas secara acak, tidak menggunakan tools, serta kesulitan menentukan prioritas dan sering lupa deadline. Kebutuhannya itu adalah sistem yang terstruktur dan terintegrasi. Kemudian untuk persona kedua, yaitu mahasiswa yang berorientasi pada deadline, yang sudah berfokus pada deadline terdekat, namun masih sering lupa dan belum menggunakan tools. Kebutuhannya adalah pengingat otomatis dan fitur prioritas. Kemudian yang terakhir ada mahasiswa yang semi terorganisir, yang sudah cukup teratur dan mulai menggunakan tools, namun masih terkendala karena tools yang digunakan belum terintegrasi, sehingga membutuhkan integrasi sistem dan sinkronisasi jadwal. Dalam perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa setiap persona memiliki kebutuhan yang berbeda, namun semuanya memerlukan sistem manajemen tugas yang lebih efektif dan terintegrasi.
Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Kak Kevin. Ya, jadi untuk kesimpulannya dari masalah utama, yaitu mahasiswa mengalami kendala mengatur tugas karena kurangnya sistem yang terstruktur. Akibatnya mereka mudah lupa deadline, menunda pekerjaan, dan terlambat mengumpulkan. Tools yang ada juga belum efektif karena minim pengingat, tidak mendukung prioritas, dan tidak terhubung dengan jadwal kuliah. Di sini solusinya yaitu solusi yang dibutuhkan adalah manajemen tugas yang lebih struktur dengan pengingat otomatis, fitur prioritas, dan integrasi jadwal. Nah, ini untuk contoh aplikasinya hanya sementara, eee, seperti ini. Di sini ada, seperti pengumpulan tugas, nanti di sini akan muncul seperti jumlah tugasnya nanti kalau udah selesainya, tugas yang aktif atau tugas yang terlambat atau yang mendesak, dan ini, persenan, eee, tingkat penyelesaian tugasnya. Dan di sini juga kita ada fitur bisa ngelihat prioritas tugas dan yang lainnya, bisa dilihat di sini. Jadi untuk sementara aplikasi, pembuatan manajemen tugas ini, seperti ini dulu. Baik, demikian pemaparan dari kami mengenai perkembangan tugas besar desain interaksi dari week 4 hingga week 7. Dari proses yang telah kami lakukan, kami dapat peran utama pengguna serta merumuskan kebutuhan yang akan menjadi dasar dalam tahap perancangan solusi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.